Yang namanya penghargaan orang menganugerahi sebuah diva itu kan hanya atribut. Yang menjalankan kan bagaimana tanggung jawab moral kita ke penonton. Kan penonton yang ngasih atribut itu. Kalau penontonnya nggak suka ya udah dicabut lagi. Ya kan? Jadi saya tidak minta untuk dinobatkan, saya tidak minta untuk ditempatkan, tapi akhirnya tempat itu pun memberikan peluang buat saya karena saya usaha untuk. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan untuk menyaksikan berbagai informasi terbaru selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Dunia artis Indonesia dilanda persaingan keras sesama artis. Belum lama ini tersiar kabar kalau Indra L. Bruggman bersaing ketat dengan pendatang baru Roger Danuarta. Begitu pula dengan dua artis papan atas, Krisdayanti dan Titi DJ. Mereka dikabarkan juga bersaing keras untuk mendapatkan pengakuan sebagai diva Asia. Rano Karno, Suti Karno, dan desainer Aji Notonegoro ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap anak-anak. Hal ini mereka buktikan dengan mau menjadi orang tua asuh. Rabu 17 Juli kemarin, Sandi Harun menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan kasus pelarian Tommy Soeharto. Sandi Harun diduga kuat memiliki hubungan istimewa dengan anak mantan Presiden Soeharto itu. Simak berita aktual sore ini tentang bintang sinetron Yuyun F. Sukowati yang mengungkapkan status dirinya yang telah menikah lewat jumpa pers yang digelarnya pada hari Kamis kemarin. Pemirsa, ini memang berita menarik dari dunia selebriti. Dua pria yang kiprahnya di dunia sinetron tengah melejit, Roger Danuarta dan Indra Bruggman, saat ini terlibat persaingan ketat. Bahkan kabarnya persaingan itu sempat membuat mereka berseteru di lokasi syuting. Persaingan lain datang dari dua penyanyi papan atas, Krisdayanti dan Titi DJ. Dua penyanyi top ini kabarnya terlibat persaingan ketat untuk mendapatkan pengakuan sebagai diva Asia. Pemirsa, akhir-akhir ini persaingan di kalangan artis untuk menggapai popularitas tampaknya terlihat makin keras saja. Hal ini paling tidak terjadi antara Indra Lesmana Bruggman dan Roger Danuarta. Dua pendatang baru ini dikabarkan memang sedang bersaing keras. Adapun persaingan Indra dan Roger ini terjadi bukan karena keduanya sedang bersaing memperebutkan Leoni sebagai kekasih, tapi lebih dari itu, Indra dan Roger yang saat ini sama-sama bermain dalam sebuah sinetron remaja dikabarkan tengah berseteru hebat. Perseteruan ini dipicu oleh soal kedisiplinan untuk datang ke lokasi syuting yang kerap diabaikan oleh Roger. Sementara bagi Indra, seringnya Roger terlambat datang ke lokasi syuting ditanggapinya sebagai sikap yang berlebihan sebagai seorang artis pendatang baru. Selain Indra Bruggman dan Roger, persaingan juga melanda dua artis papan atas, Krisdayanti dan Titi DJ. Saat ini mereka dikabarkan tengah bersaing keras untuk memperebutkan gelar Diva Asia. Ironisnya, meski berita ini sudah beredar, mereka justru mengeluarkan bantahan yang seolah-olah di antara mereka tidak terjadi apa-apa. Kalau dibilang aku berantem sama Roger, enggak ya. Kemarin aja kita terakhir syuting kita masih ngobrol, masih cekak-cekik bareng gitu loh. Ya mungkin ya, ya namanya nunggu ya, siapa sih nggak yang suka nunggu gitu kan. Tapi ya udahlah, itu kan cuman masalah kecil aja. Kita semua di lokasi ya masih tetap aja kok kayak ngumpul, terus udah kayak gitu masih tetap hahaha bercanda-bercanda di lokasi, itu masih tetap. Saya tuh kalau dengar itu tuh ketawa karena dari mana gitu loh. Waktu saya dengar itu pun pertama dari produser saya telepon gitu, "Ti, ini ada apa sih sama kamu sama Krisdayanti? Ada apa? Ini gue baca kayaknya seru banget sih ceritanya." Dan dibacain sama dia kok tentang pertengkaran kita, perang dingin kita, sampai ada satu kesempatan acara katanya kita tidak saling bertegur sapa gitu. Saya ketawa, "Hah? Dari mana?" gitu. Saya langsung telepon Yanti, "Udah denger nggak gosipnya gini-gini?" "Hah? Kok bisa gitu sih? Dari mana sih?" gitu. Jadi kita sama-sama ketawa gitu, aneh aja. Tapi lama-lama kok kita merasa itu terganggu gitu. Kita berdua merasa perlu untuk mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Kita nggak ada masalah, ya kan? Dan saya rasa yang namanya penghargaan orang menganugerahi sebuah diva itu kan hanya atribut. Yang menjalankan kan bagaimana tanggung jawab moral kita ke penonton. Kan penonton yang ngasih atribut itu. Kalau penontonnya nggak suka ya udah dicabut lagi. Ya kan? Jadi saya tidak minta untuk dinobatkan, saya tidak minta untuk ditempatkan, tapi akhirnya tempat itu pun memberikan peluang buat saya karena saya usaha. Untuk Indra dan Roger, apakah dari sini kemudian beredar gosip kalau Roger berniat akan menggeser Indra?
Kenapa bisa ada rasa persaingannya? Terus kita harus maju sama-sama dong. Orang satu satu tim lah namanya. Satu tim yang harus maju sama-sama lah. Nggak perlu kayak rasa persaingan-persaingan tuh nggak ada. Kita ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya sekarang Roger menonjol ya, memang itu perannya dia memang bikin simpatik orang. Terus sinetronnya mungkin disukai masyarakat gitu. Tapi aku nggak punya merasa sedikit pun rasa takut bahwa kedudukanku akan tergantikan sama orang, karena kita masing-masing ini punya satu kelebihan gitu. Lalu untuk Krisdayanti dan Titi DJ, apakah benar mereka selalu saling melempar kritik yang bersifat menjatuhkan? Nah, kalau saya sih biasanya langsung ngomong gitu. Pernah satu ketika dia muncul di satu cover gitu ya, makeupnya kurang rapi gitu. Saya langsung bilang, makeupnya kurang rapi tuh, tolong diperhatiin lagi deh, jorok gitu. Terus saya juga pernah muncul di TV, dia juga, Mbak bajunya kurang cocok tuh. Gitu. Dia panggil semua perempuan kan ibu, Bu bajunya kurang cocok tuh Bu gitu. Jadi ya begitu. Jadi kalaupun ada yang bilang kita saling mengkritik di belakang, kayaknya mungkin ya ada sedikit sambil lalu ngomong gitu ya. Tapi saya yakin apa yang saya omongin pasti juga saya sampaikan ke Yanti gitu. Nggak ada orang kalau misalkan dia bilang saya jelek SMS juga ke saya gitu. Maksudnya ya kita emang jarang SMS-an orang-orangnya buat orang dia cablak gitu ya. Jadi ya nelfon aja kalau nggak suka gitu. Jika itu memang tidak benar, apakah itu berarti secara tidak langsung mereka menyatakan memang tidak pernah bersaing? Bersaing sehat. Ya untuk mencari tempat yang lebih baik itu boleh-boleh aja gitu ya. Cuman yang namanya kita entertain berapa orang sih? Kalau emang ada dapat rezeki pasti BCDE pasti dapat rezeki gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Pasti semua bagi toh gitu ya, bagi roto. Nah, tapi kan bisnis orang-orang entertain ini kan dari mulut ke mulut. Pakai ini karena kita menjaga selalu maintain supaya kita baik. Nah, makanya bukan berarti kita harus jaga image terus maunya manis-manis atau maunya selalu kelihatan baik, tidak gitu. Justru partner kita yang memang sudah biasa tahu kita kasih tahu kita being profesional, tapi ada banyak hal yang mungkin tidak bisa saya penuhi, saya kasih tahu dulu ke orang gitu loh. Jadi orang juga tahu takarannya. Misalkan saya lemah di bahasa Inggris, oh berarti Krisda jangan di acara yang begini gitu. Saya rasa sih kalau ingin bersaing ya enggak lah gitu. Tapi untuk menunjukkan sama-sama saling berusaha untuk menunjukkan yang terbaik ya pasti, karena kita sama-sama pasti ingin memberi yang terbaik untuk penggemar kita ya kan. Terlepas dari gosip itu, lalu bagaimanakah sebenarnya mereka melihat kelebihan para pesaingnya masing-masing? Itu kalau dia bisa bersikap maksudnya lebih profesional lagi ya, aku rasa karir dia akan panjang. Dia bisa banyak belajar juga, kayaknya dia akan semakin oke, orang akan semakin suka. Dia tuh entertainer sejati sih ya gitu. Kalau inget dia tuh inget Lenong, inget gimana dia entertain dan dekatnya dia sama penontonnya. Terus kalau ngeliat DJ ya udah identik dengan keramaian gitu. Ramai kan orangnya, hore gitu. Penampilannya gitu. Krisdayanti kan dulu awal-awalnya terkenal dengan alisnya gitu kan, alis Krisdayanti, karena begitu khasnya bentuk alisnya dia sehingga orang tuh selalu mengingat dia gitu. Alisnya bentuknya tanda tanya gitu, alis tanda tanya gitu kan. Terus setelah itu kan dia main sinetron, terus pakai mukena jadi mukena Krisdayanti gitu. Terus apalagi ya, wig gitu ya. Jadi dari dulu tuh dia kayaknya sudah, dari awal-awal karirnya dia pun sudah mulai membentuk dirinya sebagai trendsetter gitu. Jadi saya lihat wah ini pendatang baru ini bagus juga nih, udah punya konsep yang kuat untuk mempromosikan dirinya gitu. Rano Karno, Suti Karno, dan desainer Aji Notonegoro ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap anak-anak. Ini mereka buktikan dengan mau menjadi orang tua asuh. Berbeda dengan Rano Karno yang menjadi orang tua asuh karena alasan keturunan, Suti Karno dan Aji Notonegoro ternyata memiliki alasan tersendiri kenapa mau jadi orang tua asuh. Inilah sumbangsi berharga bagi anak-anak Indonesia dari kalangan selebriti. Di tengah kesibukan beraktivitas sebagai public figure, Rano Karno, Suti Karno, dan desainer Aji Notonegoro ternyata sangat peduli dengan anak-anak.
Kepedulian terhadap anak-anak itu mereka buktikan dengan cara menjadi orang tua asuh. Kecuali Rano Karno yang menjadi orang tua asuh karena alasan keturunan, Aji Notonegoro dan Suti Karno ternyata punya alasan lain. Aji Notonegoro misalnya, dia mau menjadi orang tua asuh lebih disebabkan karena adanya latar belakang yang mengharukan yang pernah dialaminya.